sudah kita tadi sudah kita dengarkan pemberian nama atas akikah. Adong narasi inang di bungkusan inang tai daging akikah. Jadi daging akikah hon nadegi sanon oil daging sa umur hidup. Jadi salah 2 kali dikeka. Sekali medo taruh manu kawin mungkin martakas 2 kali bisa kan sama pun 2 kali bisa on daging barokah insya Allah. Jadi mula pun kalau berkat kinai acara antara selanjutnya untuk kinai buat mengkeka kok bisa. Jadi kembali kita ucapkan Habibana di sini ada tamu-tamu kita dari Tapsel Kota Madia Seribuan. Ini sikit yang baju hitam, sikit yang baju hitam semua itu dari Tapsel adalah tamu kita 200 orang ini ya. Kemudian yang baju-baju hitam yang lainnya ini adalah para ketua yang ada kalung berwarna kuning. Dan alhamdulillah itu saja undangan kita. Hari ini memang kita betul-betul cinta Rasul, tidak menyebarkan undangan. Alhamdulillah. Kepada Habibana dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis kita hari ini Masya Allah dihiasi dengan banyak pantun. Jadi saya pun gak mau kalah, walaupun tak pandai berpantun, tapi coba-coba lah. Adong peda sarani roa anggo parto mengulang salam dohot salam serta doa itaku gama ceramah dan bismillah. Betul ini? Satu lulus. Lanjut. Gak berani lagi saya pakai bahasa Mandiri, bahasa Indonesia saja. Datang pengajian di Baitul Bukhari. Di sini kita merayakan Maulid Nabi. Semoga kita semua semakin hari makin bertambah cinta kepadanya. Amin ya Rabbal. Untuk Tuan Guru kita turun ke Madinah tidak mau makan sop. Sopnya sedap dimakan dengan kholak. Saya ingin menyampaikan khusus untuk Tuan Yusuf, I love you Ustaz. Karena biasanya saya terus yang disebut duluan. Kalau saya datang selalu itu yang diajak jamaah untuk mengatakan I love you. Maka hari ini saya duluan yang balas. Lanjut. Terakhir, nanti banyak-banyak kali nggak ceramah nanti. Ini ibu-ibu Masya Allah udah matang tentang ini. Jalan-jalan ke kota Penyambungan. Di sini tempat gudangnya ulama. Bersama kita zuriyah Syekh Mustafa Husain yang menawan. Pokoknya on-man. Apa artinya saya nggak tahu ya. Yang penting asal sebut saja. Betul atau tidak itu urusan belakangan. Yang penting untungnya sama. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ibu-ibu yang di depan ini nggak tega saja, mau pindah di atas boleh,
mau di belakang cari tempat yang berteduh, biar saya pun nanti nggak nangis. Nangisnya bukan cerita maulid, cerita lewat ibu-ibu ini takutnya. Gak apa-apa kalau mau pindah boleh, di depan pun nggak boleh, gak apa-apa, di depan boleh, di atas ini boleh, di atas panggung supaya ada berteduhnya. Tapi kalau di atas panggung nanti bagi-bagi ceramah dengan kita gantian. Situ banyak ya, Masya Allah, tempat-tempat berteduh. Itu di tengah jalan itu juga masih bisa berteduh. Ya biar kita nyaman, Insya Allah. Karena tadi katanya sampai jam 12. Saya udah niat padahal sampai jam 3. Milas. Alhamdulillah, enak udah berteduh semuanya Insya Allah. Bapak Ibu semua Alhamdulillah. Ya, puji dan syukur tidak henti-hentinya kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini mengumpulkan kita semua di tempat yang penuh dengan keberkahan, di Majlis Ta'lim Baitul Bukhari bersama tuan-tuan guru kita, para alim ulama yang sangat kita hormati, yang sangat kita muliakan. Begitu juga kepada seluruhnya kita semua. Mudah-mudahan insya Allah sebagaimana perayaan Maulid Nabi yang hari ini kita rayakan sama-sama, insya Allah semakin hari semakin bertambah cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tadi sebenarnya sudah banyak kali ilmu-ilmu yang bermanfaat yang telah disampaikan oleh ustadz-ustadz kita, mau itu Ustadz Fakhri, terlebih lagi ditambah dengan Ustadz Fakhru. Mudah-mudahan insya Allah saya Ustadz Fakhran yang akan melanjutkan insya Allah. Ya, sedikit menambahkan saja apa yang telah mereka sampaikan, walaupun sebenarnya kalau istilahnya ulama idza wujidal ma batalat tayammum. Kalau sudah dapat air, tayamum itu batal. Jadi saya ini ibarat tayamum penyempurna saja, tapi sebenarnya airnya adalah mereka para ulama kita sebelumnya. Namun yang penting ya mudah-mudahan dengan merayakan Maulid Nabi, pertama kita semakin akrab dengan Nabi, semakin dekat dengan Nabi, semakin cinta dengan Nabi, semakin sayang dengan Nabi, semakin rindu kepada Nabi. Mudah-mudahan di surga berkumpul dengan Nabi. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, dimanapun Nabi Muhammad disebutkan, disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah memberikan batasan keberkahan diberikan oleh Allah. Dimanapun Nabi Muhammad berada, Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan senantiasa mencurahkan segala rahmatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Baik Rasulullah masih dalam keadaan hidup ataupun beliau telah wafat. Kenapa saya katakan demikian? Insya Allah kita semua sepakat siapa yang lebih mulia, Nabi Muhammad atau Nabi Isa. Bukan saya propaganda mengatakan seakan-akan membanding-bandingkan Nabi Muhammad dengan Nabi Isa terus ingin merendahkan Nabi Isa. Tidak. Semua para nabi mulia, semua para rasul mulia. Tapi kalau mau dibandingkan dengan Nabi Muhammad, tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Nabi Muhammad adalah nabi yang paling mulia. Tetapi Allah menyebutkan di dalam Al-Quran kisah ketika Nabi Isa dilahirkan. Nabi Isa mengatakan wassalamu ala yaumi wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Nabi Isa mengucapkan salam sejahtera, keberkahan di hari lahirnya Nabi Isa alaihissalam, di hari wafatnya Nabi Isa alaihissalam, di hari dibangkitkannya Nabi Isa alaihissalam.
dalam ayat yang lain Nabi Isa mengatakan Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Maka tadi kita katakan Bapak Ibu, kalau Nabi Isa Allah berikan salam sejahtera ke atasnya, keberkahan dimanapun dia berada untuk seorang Nabi Isa, maka kita lebih yakin lagi kesejahteraan, keberkahan yang luar biasa, lebih banyak dan lebih besar kalaulah itu berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insya Allah hari ini kita masih berada di bulan Rabiul Awal. Di bulan Rabiul kita meyakini sebagaimana pendapatnya para ulama, bulan Rabiul Awal adalah bulan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sumber keberkahan seluruh yang ada di atas muka bumi dan di langit dimulai dengan hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mudah-mudahan insya Allah kita pun yang hari ini berkumpul untuk merayakan hari milad maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua pun diberikan keberkahan yang tiada henti oleh Allah Subhanahu. Bapak Ibu, kalau mau lihat, mau tahu bagaimana keberkahan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, maka dengarlah kisah-kisah yang tadi disampaikan oleh Ustaz Fakhru. Bagaimana ibundanya Siti Aminah, yang ini mayoritas yang hadir ini ibu-ibu kebanyakan. Alhamdulillah saya yakin walaupun tidak semua, tapi kebanyakan mayoritas merasakan pernah bagaimana sakitnya di saat mengandung seorang anak. Tapi boleh tanya dengan Siti Aminah, apakah beliau pernah merasakan sakit ketika mengandung Nabi Muhammad? Demi Allah tidak pernah. Boleh tanya dengan Siti Aminah, apakah beliau pernah merasakan susah ketika mengandung Nabi Muhammad? Demi Allah tidak pernah. Bahkan saat lahir pun Nabi Muhammad ke atas muka bumi ini, Siti Aminah tidak sedikit pun merasakan sakit sebagaimana ibu-ibu mungkin trauma dulu di saat melahirkan, karena sakitnya luar biasa. Ini menunjukkan Nabi Muhammad gak berkah, atau bukan berkahnya itu di saat beliau hanya diangkat setelah menjadi Nabi dan Rasul. Akan tetapi bahkan sebelum lahir pun Nabi Muhammad sudah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah melahirkan Siti Aminah, melahirkan Nabi Muhammad, itu Nabi Muhammad diasuh oleh seorang wanita namanya Halimatus Sa'diyah. Lama Nabi Muhammad dengan Halimatus Sa'diyah. Ada yang mengatakan 2 tahun, ada yang mengatakan 4 tahun, ada yang mengatakan sampai Rasulullah usianya 5 tahun. 5 tahun Nabi Muhammad dengan Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah berasal dari satu kampung namanya Bani Sa'ad, gak jauh dari kota Mekah. Orang-orang di Bani Sa'ad ini terkenal, para wanitanya itu, ibu-ibunya itu orang-orang yang banyak anak. Jadi senantiasa mereka keluar susu daripada payudara, dan itu dijadikan sebagai lahan pekerjaan untuk mereka. Setiap beberapa bulan sekali mereka datang dari kota Bani Sa'ad itu, dari kampung Bani Sa'ad, mereka pergi ke kota-kota, termasuklah yang mereka datangi adalah kota Mekah. Tujuannya apa? Mereka cari anak-anak yang baru lahir, karena memang adatnya orang Arab di saat itu menyusui anak bukan ibunya langsung yang menyusui, tetapi mereka memberi upah kepada wanita-wanita yang lain untuk menyusui anak-anak mereka. Halimah datang dengan wanita-wanita yang
Bani Sa'ad pergi ke Mekah. Tapi karena Halimah ini orang yang sangat miskin, keluarganya miskin luar biasa, miskin luar biasa. Itu mereka datang, ada yang naik unta, yang kaya mungkin naik kuda, ada yang naik keledai. Itu Halimah naik keledai. Tapi saking miskinnya Halimah, keledainya kurus merontak, kering keledainya, mau jalan aja susah. Makanya ketika jalan itu Halimah ketinggalan dengan wanita-wanita yang lain. Yang lain udah sampai ke Mekah duluan, ini Halimah Sa'diyah datangnya belakangan karena keledainya lambat jalannya. Bapak Ibu, waktu itu di kota Mekah kebetulan karena berkah Nabi Muhammad SAW, anak-anak bayi yang lahir di tahun lahirnya Nabi Muhammad tidak ada yang perempuan, semuanya laki-laki. Semua yang lahir di tahun itu adalah anak laki-laki, bukan anak perempuan. Ini bukan saya merendahkan anak perempuan, tapi Bu, memang di masa itu, kita bicara di masa itu, orang-orang jahiliyah, namanya orang jahiliyah, ya orang bodoh, orang jahil. Makanya mudah-mudahan kita nggak termasuk orang jahiliyah, orang pintar insyaallah. Bapak Ibu, namanya orang jahiliyah, jahil, bodoh. Mereka beranggapan kalau anak yang lahir itu anak perempuan, itu tandanya sial untuk keluarga mereka. Makanya saya bilang, Bu, bersyukur ibu ini lahir sekarang. Coba hidupnya lahir di zaman jahiliyah, nggak hidup ibu. Lahir langsung ditanam hidup-hidup, dikubur hidup-hidup. Tapi Nabi Muhammad menghapus itu semua, dan Nabi Muhammad sangat mengagungkan derajatnya seorang wanita, khususnya di dalam syariat kita, syariat Islam. Jadi saya heran sebenarnya, saya sangat heran kalau ada orang muslim, terlebih-lebih wanita muslimah, itu justru malah bangga dengan agama-agama yang lain, ajaran-ajaran yang lain, aliran-aliran yang lain, seakan-akan ingin mengatakan dirinya emansipasi wanita, persamaan derajat wanita. Seakan-akan wanita merasa direndahkan kalau di dalam agama Islam ini salah besar. Harusnya kita wanita muslimah, Bu, betul-betul banggalah menjadi seorang muslimah, karena derajatnya wanita tidak diangkat melainkan berkatnya Nabi Muhammad. Coba tunjukkan kepada saya satu ayat ataupun satu hadis ketika Nabi mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu. Mana ayat, mana hadis yang mengatakan surga di bawah telapak kaki bapak? Kalau tengok telapak kaki bapak, mungkin tai ayam yang banyak. Pergi ke sawah, pergi ke ladang. Tapi diangkat derajat wanita oleh Nabi Muhammad, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu diletakkan di atas, di bawah telapak kaki ibu. Ya terserah sih kalau Anda mau menafsirkannya seakan-akan dengan taat kepada ibu Anda dapat surga, boleh. Ada orang lebih ekstrim, nggak masalah. Setiap malam ibunya tidur dicium-cium telapak kaki ibunya, boleh, nggak masalah. Tapi tengok-tengok dulu, dibersihin dulu ya Bu ya. Kalau punya anak yang ekstrim-ekstrim kayak gini, itu sebelum tidur ibunya bersihin dulu kakinya. Jangan korengan, jangan paduan pula kakinya dicium anak-anak. Nular satu badan anak kita. Bapak Ibu, berapa banyak lagi ayat. Saya kasih satu contoh. Coba sebutkan satu surah, sebutkan satu surah yang lebih banyak menjelaskan seseorang yang notabene bukan Nabi dan Rasul,
bahkan dari golongan secara umum jenis kelaminnya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nama surah. Di dalam Al-Quran kita mendapati surah An-Nisa, surah perempuan. Sebutkan sama saya, datangkan Al-Quran kepada saya, adakah surah Ar-Rijal atau tidak? Bukankah ini penghargaan setinggi-tingginya diberikan oleh Allah untuk kita? Makanya saya heran, kok ada wanita muslimah katanya, mukminah katanya, tetapi justru malah merendahkan dirinya dengan mengikuti aliran atau agama-agama lain, tapi dia lupa dia tinggalkan agama Islam yang mengangkat derajat mereka. Halimatus Sa'diyah, Bapak Ibu, kembali lagi ke cerita. Itu karena memang sangat miskin orangnya, sampai ke Mekah dia terlambat. Kebetulan wanita-wanita itu yang memang tujuannya cari kerja, sehingga yang mereka cari kalau bisa anak-anak bayi yang orang tuanya punya biaya untuk membayar mereka supaya menyusui anak-anak mereka. Ternyata yang banyak uang, yang kaya-kaya itu sudah diambil semua dengan wanita-wanita yang cepat nyampe ke kota Mekah duluan. Halimatus Sa'diyah datang terlambat, cari sana cari sini, nggak dapat siapapun, melainkan yang tersisa Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi Muhammad nggak direbuti? Karena Nabi Muhammad juga orang yang pas-pasan. Terkenal Nabi Muhammad ini ayahnya sudah meninggal dunia saat beliau masih di dalam kandungan. Bisa di usia kandungan ayahnya meninggalkan. Tidak tahu lah saya betul apa enggak, itu hasil itulah lagunya. Bu, ibunya Siti Aminah itu sedang mengandung kandungan 2 bulan Nabi Muhammad, ayahnya yang bernama Abdullah meninggal dunia. Maka orang-orang Arab takut kalau udah lahir nggak punya bapak, nanti siapa yang mau kasih makan, siapa yang mau kasih biaya. Walaupun supaya kita nggak kurang ajar sama Nabi Muhammad, nah ini saya kasih tahu, kalau bahasa kerennya disclaimer. Ini saya harus jelaskan, walaupun ini adalah kehendak dari Allah bahwasanya jatahnya Halimatus Sa'diyah yang nanti akan mendapatkan keberkahan bayi yang bernama Nabi Muhammad jalannya. Tapi ceritanya di saat itu tidak ada yang mau mengambil Nabi Muhammad karena menganggap anaknya anak yatim. Tersisalah Halimatus Sa'diyah yang belum dapat bayi. Akhirnya ketika itu dilihat penuh cahaya terpancar daripada wajah bayi tersebut. Suaminya Halimatus Sa'diyah merasa tertarik untuk mengambil anak ini. Dia runding dengan istrinya Halimah. Kata Halimah, nanti kayak mana kalau dia nggak sanggup bayar kita? Suaminya Halimah mengatakan, entah kenapa firasatku mengatakan anak ini akan mendatangkan keberkahan tersendiri untuk kita. Dengan keyakinan suami istri tersebut, dibawalah Nabi Muhammad balik ke kampung Bani Sa'ad. Bapak Ibu tahu, saking miskinnya Halimatus Sa'diyah, untuk lampu di rumahnya, zaman dulu tuh lampu nggak ada namanya lampu listrik. Mungkin Bapak Ibu yang dulunya usia 80 tahun, 90 tahun yang masih hidup sampai sekarang mungkin ngerasain lampu itu pakai minyak lampu bawahnya. Begitulah di zaman Nabi, kalau mau hidupin lampu pakai minyak. Halimatus Sa'diyah untuk beli minyaknya saja nggak ada uang. Jadi mayoritas di rumah hari-harinya Halimatus Sa'diyah itu senantiasa gelap. Kapan rumahnya Halimatus Sa'diyah terang? Kalau datangnya bulan purnama. Setiap pertengahan bulan, tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15, saat bulan lagi penuh, cahaya bulan begitu terang, baru disitulah masuk cahaya di malam hari di rumahnya Halimatus Sa'diyah. Selebihnya gelap gulita rumahnya Halimah.
Tapi ini yang meriwayatkan Halimah Sa'diyah secara langsung, dia mengatakan, demi Allah, dimulai bayi yang kubawa ini, yang bernama Muhammad ini, masuk ke dalam rumahku, tidaklah kami di rumah pernah merasakan kegelapan lagi selama-lamanya. Karena rumah kami bercahaya, terpancar cahaya tersebut daripada wajahnya bayi yang bernama Muhammad ini. Bahkan Bu, dari saat dibawa Nabi Muhammad dari kota Mekah, tadi saya bilang kendaraannya Halimah itu paling lambat karena paling kurus, sehingga dia balik pun terlambat. Tapi di saat Halimah sudah menggendong Nabi Muhammad, tiba-tiba kendaraan tunggangan yang dibawa oleh Halimah tiba-tiba jadi gemuk, tiba-tiba jadi kuat, jalannya pun cepat, sehingga Halimah yang sudah cukup jauh tertinggal daripada rombongan, dia mengejar sampai Halimah yang pertama kali sampai kepada kampung Bani Sa'ad. Di situ Halimah sudah mulai sadar, ini pasti gara bayi yang kubawa ini. Belum apa-apa Halimah sudah merasakan keberkahannya. Terlebih lagi Halimah di rumahnya punya beberapa ekor kambing yang susunya mereka jadikan sebagai vitamin sehari-hari untuk di dalam rumah mereka. Karena balik lagi Halimah yang sebelumnya miskin yang luar biasa, kambingnya pun susunya susah keluarnya. Tapi semenjak Rasulullah datang masuk ke rumah Siti Halimah Sa'diyah, semua kambing-kambingnya subur, bahkan menjadi kambing yang paling subur di seluruh Bani Sa'ad. Ini gak ada yang bisa buat Bu, gak ada yang bisa menciptakan kalau bukan keberkahan ini langsung sumbernya diberikan dari Allah Subhanahu. Keberkahan Nabi Muhammad ketika terjadi perang Khandaq. Perang Khandaq itu terjadi di kota Madinah. Tadi beberapa pantun disampaikan. Mudah-mudahan insya Allah didoakan yang belum berangkat haji segera berangkat haji insya Allah. Yang gak dapat kesempatan berangkat haji, punya kesempatan dalam waktu dekat untuk berangkat umroh, insya Allah disegerakan langkahnya untuk berangkat umroh. Amin. Sama Ustaz Yu, insya Allah umrohnya sama Ustaz Yu. Saya tahun lalu diajak dibawa umroh dengan Ustaz Yusuf, Masya Allah. Hotelnya bintang 3, fasilitasnya bintang 7. Bintang 7 bukan bikin musik Bu, memang bintang 7, memang paten kali fasilitasnya. Luar biasa ilmu yang banyak diberikan saat kita berangkat umroh bersama beliau. Maka mudah-mudahan yang udah pergi insya Allah pergi lagi, yang belum sampai ke sana insya Allah disegerakan oleh Allah, biar bisa ziarah ke kota Madinah, biar bisa tawaf di Ka'bah, biar bisa lihat bagaimana sejarah-sejarah peninggalan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bu, ada satu peperangan namanya Khandaq. Peperangan ini saya nggak cerita bagaimana peperangannya, tapi ada satu kisah yang indah begitu untuk diceritakan. Ketika itu Rasulullah harus membuat paret yang sangat panjang, kilometer lebarnya, panjangnya, dalamnya pun sangat dalam. Nabi Muhammad dikejar waktu oleh para saudara, oleh orang-orang kafir karena mereka sudah mendekat, sehingga Nabi Muhammad dan para sahabat harus cepat-cepat menyelesaikan program proyek Khandaq paret tersebut. Rasulullah pun ikut kerja untuk membangun proyek paret tersebut. Singkat cerita, ketika itu satu orang namanya sama seperti nama anak Ustaz kita Ustaz Yusuf, Jabir. Tapi ini namanya Jabir bin Abdullah, bukan Jabir bin Yusuf. Jabir, ketika para sahabat sedang cangkol, sedang mengeruk itu paret, sekali-sekali terlihat daripada bajunya para sahabat yang terangkat, mereka nampak ada batu di perut-perut mereka.
Orang Arab itu kalau udah nggak sanggup tahan lapar, mereka ikat batu di perut mereka untuk nahan lapar, supaya menahan lapar mereka sesaat. Tapi yang dilihat oleh Jabir, setiap perut mereka itu cuma satu batunya. Ketika Nabi Muhammad yang mencangkol, yang sedang mengorek paret tersebut, terangkat tersingkap bajunya Nabi, dilihat sama Jabir bukan satu batu yang ada pada perut Nabi Muhammad, tapi 3 batu. Artinya di antara semua sahabat yang paling parah menahan lapar adalah Nabi kita Nabi Muhammad. Yang paling berat menahan lapar adalah Nabi Muhammad. Jabir ketika itu merasa kasihan. Kebetulan rumahnya nggak jauh dari Khandaq, dia pulang, dia datang ke rumahnya, dia jumpai istrinya. Ketika dijumpai istrinya, dia tanya kepada istrinya, "Wahai istriku, di rumah kita ada makanan apa enggak?" Kata istrinya mengatakan, "Untuk siapa? Tadi aku lihat Nabi Muhammad sudah terlalu banyak batu yang menempel di perutnya karena beliau sampaknya sudah sangat kelaparan. Aku berniat untuk ngasih Nabi Muhammad saja." Istrinya bilang, "Kalau untuk Nabi Muhammad saja pas. Ini kulebihkan sedikit 1 orang makanan di rumah untuk aku, untuk engkau, dan untuk 1 orang lagi masih cukup insya Allah." Pas kok 3 orang, suami istri. Nabi Muhammad kalau dipanggil ke rumahnya untuk makan. Senangnya Jabir, dia datang kepada Rasulullah yang saat itu sedang istirahat. Dia bisik-bisik sama Nabi Muhammad. Istrinya berpesan, "Tapi tolong jangan ajak orang lain ya. Nabi Muhammad 1 orang saja yang mau ajak." Akhirnya Bapak Ibu, Jabir pun bisik-bisik, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, nampaknya kau terlalu lama menahan lapar. Di rumah kebetulan ada makanan yang lebih. Boleh enggak ya Rasulullah, hanya engkau saja yang kuajak untuk makan di rumahku ya Rasulullah." Apa kata Nabi Muhammad bilang kepada Jabir? "Oh, ada makanan di rumahmu wahai Jabir?" "Ada ya Rasulullah." "Oke. Sekarang kau pulang duluan. Bilang sama istrimu siapkan makanannya, bentar lagi aku akan datang." Saat Jabir mau jalan pulang, Nabi Muhammad teriak sama seluruh orang-orang para sahabat yang ikut di perang Khandaq, sahabat, kita semua dijamu sama Jabir. Kita semua diundang makan sama Jabir. Kita semua mau dikasih makan sama Jabir." Jabir dengar sebelum dia pulang, "Mati. Ciloko," katanya Jabir. "Kan aku pesan cuma 1 orang. Kok 1 pasukan yang semuanya itu datang sama Nabi?" Pulang Jabir makin cepat dia lari. Larinya bukan karena senang, udah karena takut. Ngadu sama istrinya, "Wahai istriku, kacau kita ini. Kenapa?" Nabi Muhammad panggil semua sahabat yang di Khandaq untuk datang ke rumah kita. Itu jumlahnya ribuan yang ada. Bu, makannya untuk 1 orang ya. Yang ada di saat itu pasukannya ribuan orang. Otak mana yang sanggup menerima itu? Subhanallah, istrinya bilang, "Gak mau wanti-wanti Nabi Muhammad, bilang cukup 1 orang saja." "Udah dong bilang. Nabi suruh aku pulang, tapi tiba-tiba Nabi panggil semuanya, mau apa lagi kita bilang?" Tapi istrinya istri soleha. Ya Bu, nih istri soleha ya. Istri soleha itu adalah istri yang senantiasa menenangkan suaminya. Ini contoh untuk ibu-ibu. Contoh untuk ibu, siapapun yang sudah jadi istri-istri. Bu, suami-suami kita tuh kadang di luar udah capek. Kerja mereka kadang-kadang ada masalah. Jumpa sama orang mungkin ada hal-hal yang gak baik, ada hal-hal yang gak cocok. Jangan nanti pas pulang disyukur-syukurin. Kadang-kadang heran saya sama ibu-ibu, suami-suaminya udah capek pulang, mukanya muka masak, bukannya disambut dengan senyum bahagia, datang istrinya bilang, "Syukur. Bahku bilang, makin sakit, makin capek itu suamiku."
Istri yang solehah adalah istri yang mampu senantiasa menenangkan suaminya dalam keadaan apapun. Lihat Nabi Muhammad ketika beliau gemetaran di saat pertama kali turun wahyu di dalam Gua Hira. Rasulullah pulang dalam keadaan gemetaran, bilang kepada Siti Khadijah, "Zammiluni, zammiluni, selimuti aku wahai Khadijah, selimuti aku wahai Khadijah." Siti Khadijah tanya, "Kenapa wahai suamiku? Kenapa wahai kekasihku? Kok gemetaran begitu?" Nabi Muhammad mengatakan, "Tadi aku didatangi." Nabi Muhammad belum tahu itu malaikat Jibril atau bukan. Nabi Muhammad menganggap itu mungkin adalah setan atau iblis atau jin yang mengganggu beliau. Akhirnya ditenangkan oleh Siti Khadijah. Kata Siti Khadijah, "Wahai suamiku, kau gak akan mungkin diganggu oleh orang. Kau gak akan mungkin diganggu oleh jin. Kau gak akan mungkin diganggu oleh setan. Karena engkau adalah orang yang baik. Engkau orang penyambung silaturahmi. Engkau adalah orang yang dermawan. Engkau adalah orang yang jujur." Dipuji-puji suaminya. Maka balik lagi saya katakan, ibu, supaya suami kita betah di rumah, tolong kalau suaminya pulang jangan disambut sama merepet. Janganlah keahlian ibu-ibu ini yang merepet itu, keahlian ibu-ibu yang terdalam itu dilampiaskan, apalagi kalau suaminya sedang baru pulang. Ditahan dulu sebentar. Ditahan dulu Saya agak keluar cerita sedikit. Di zaman Nabi ada satu orang wanita sangat solehah, istri yang sangat solehah. Dia punya anak satu-satunya, kesayangan suami istri. Suaminya ketika itu baru pulang daripada pekerjaan. Ya. Subhanallah, ketika suaminya pulang dari luar kota berhari-hari belum pulang, anaknya dalam keadaan sakit, anak satu-satunya dalam keadaan sakit parah. Sampai di sore harinya anak mereka yang satu-satunya itu meninggal dunia. Sakit parah, sakit meninggal dunia. Subhanallah, gak lama meninggal diletakkan di dalam kamar anaknya. Gak lama suaminya pulang. Karena agak sudah malam suaminya pulang, nampak memang capek betul suaminya. Si istrinya pun menyambut, ditenangkan dulu, disuruh istirahat dulu. Saking memang capeknya sampai tertidur suaminya, si istrinya gak menyampaikan bahwasanya anaknya sudah meninggal dunia. Tidak disampaikan, tidak dikasih. Subhanallah, besok bangun si suami, dia pengen tengok anaknya. Itu tengok, tadi malam saking capeknya anak ada tak tengok. Besoknya bangun pagi, dia cari anaknya, dia dapati anaknya telah meninggal dunia. Ditanya sama istrinya, dari kapan anak kita meninggal? Dari tadi malam. Marah betul suaminya kepada istrinya. Kenapa semalam gak kau kasih tahu kepada aku? Kenapa gak kau sampaikan kepada aku? Tak sempat istrinya menjelaskan, keluar dia mengadu kepada Nabi Muhammad. Dia mau mengadu kepada Nabi Muhammad dengan harapan Nabi Muhammad pun akan melaknat istri yang semisal itu. Masa anaknya meninggal biasa? Lalu ketika sampai suami itu kepada Nabi Muhammad, datanglah juga malaikat Jibril menghadap kepada Nabi Muhammad. Ketika suaminya cerita keadaan apa yang dilakukan oleh istrinya, malaikat Jibril pun mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Wahai Rasulullah, sampaikan kepada suami ini, tadi malam Allah sangat bahagia dan ridha dengan apa yang dilakukan oleh istrinya. Dan Allah telah berjanji anaknya akan diampuni dosa-dosanya dan sekeluarga mereka akan dimasukkan ke dalam surga."
Belum sempat Nabi Muhammad menjawab ucapan si suami ini yang mengadu kepada Nabi, sudah dapat kabar gembira daripada Allah disampaikan malaikat Jibril. Nabi Muhammad mengatakan, wahai suami, wahai laki-laki, ketahuilah apa yang dibuat oleh istrimu tadi malam, Allah sangat berbahagia ke atasnya, sehingga kalian sekeluarga diampuni dosa-dosanya. Ini bu, istri solehah tuh begini. Tadi juga saya katakan, Jabir khawatir, tapi karena istrinya solehah, dia bilang, udah, kalau memang Nabi Muhammad yang suruh, insya Allah pasti ada jalannya. Betul. Berbondong-bondong ribuan sahabat datang menghadap rumah Jabir, padahal makanan yang ada di rumah Jabir cuma cukup untuk 3 orang. Nabi Muhammad titip pesan sama Jabir, nanti aku masuk, biarkan makanan itu ditutup, jangan sekali-kali ada yang buka. Masuk Nabi Muhammad ke dalam rumah Jabir, ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jabir di depan pintu, Nabi Muhammad bilang, panggil semua sahabat 10-10 bergantian. Panggil 10 dah dapat gantian, panggil 10 dapat gantian, panggil 10 dapat gantian. Akhirnya Bapak Ibu, 10 orang masuk, diambil dari tangan suci Nabi Muhammad makanan tersebut, semuanya dapat. Datang 10 lagi, diambil lagi, semuanya dapat. 10 lagi, sampai ribuan sahabat semuanya dapat makanan daripada wadah yang makanannya sedikit yang disiapkan oleh istrinya Jabir. Sampai Rasulullah tanya, habis Jabir, udah gak ada lagi? Sudah selesai semua Jabir? Habis ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, tutup pintu, sekarang giliran kita yang makan. Akhirnya hadirin Bapak Ibu, disisakan oleh Nabi untuk istrinya Jabir secara khusus, barulah 3 orang, Nabi Muhammad, Abu Bakar As-Siddiq, Jabir bin Abdullah. Dibuka oleh Nabi Muhammad wadah tempat makanannya tersebut, sehingga dilihat sama Jabir, demi Allah, di saat aku tutup sempat aku intip, sempat aku tengok itu isi makanan sebanyak apa. Kata Jabir, di saat dibuka oleh Nabi Muhammad, aku tak melihat ada sedikit pun yang kurang daripada makanan tersebut. Apa sebabnya? Berkah. Itulah bu, berkah. Berkah kalau sudah dikasih sama Allah kepada kita, yang sedikit cukup untuk kebutuhan kita. Tapi ingat, kalau udah gak ada berkahnya sama sekali, sebanyak apapun gak akan pernah kita rasa cukup. Saya kasih contoh. Berapa banyak orang yang mungkin pendapatannya dalam 1 bulan hanya 1 juta, 1,5 juta, sedikit. Tapi karena memang dia cari daripada cara yang halal, dia kerja yang halal, dia berharap untuk mendapatkan rezeki hanya betul-betul yang berkah dari Allah. Subhanallah, 1 juta kadang-kadang anaknya bisa sekolah sampai S3. Kan sekarang banyak anak tukang becak berhasil lulus S2, S3 di kampus ternama. Anak ini, anak itu, kenapa? Berkah. Bu, tapi boleh tengok di penjara, khususnya penjara tipikor, tindak pidana korupsi. Coba tengok, apakah orang miskin yang di dalamnya? Enggak. Orang kaya di dalamnya, nggak cukup hartanya. Tapi karena nggak berkah, nggak pernah merasa cukup atas apa yang telah diberikan oleh Allah. Itu kalau kita bicara dari segi harta. Begitu juga makanan, kalau berkah, walaupun nampaknya sedikit, makan masuk ke dalam mulut kita, masuk ke perut kita, sedikit itu bikin kenyang, bahkan mungkin lebih lama kenyang.
makanan kalau nggak berkah, 2 piring, 3 piring kita habisin, tomoknya kayak mana, nggak kenyang-kenyang berbilang. Yang ada apa? Sakit perut makan kita. Keluarga kalau berkah, Bu, Pak, keluarga kalau berkah, diberkahi sama Allah. Anaknya 7, anaknya 8, anaknya 10 sekalipun, rumahnya gubuk tapi diberikan keberkahan oleh Allah, bisa jadi anaknya 5 jadi ulama, yang ke-6 jadi dokter, yang ke-7 jadi pejabat, yang ke-8 jadi presiden, yang ke-9 jadi ini dan itu, macam-macam pekerjaannya. Istri kalau berkah, ditinggal berapa lama pun dia akan tetap menjaga kehormatannya. Bu, suami kalau berkah, mau pergi kemanapun dia, yang diingat adalah istrinya yang di rumah. Maka di dalam konsep kehidupan kita diajarkan oleh Nabi Muhammad, bukan untuk tujuan kita mencari bilangan. Kuantitas nggak ditujukan sebagai tujuan utama, tapi yang paling terpenting adalah kualitas, yaitu keberkahan. Maka Bu, Pak, mau dapat berkah? Siapa yang nggak mau? Pasti semuanya mau. Mau dapat berkah itu banyak kali jalannya. Mau dapat berkah itu banyak sekali caranya. Tapi saya kasih satu jalan pintas. Satu jalan pintas. Kalau kita mau keberkahannya berlipat-lipat ganda dikasih sama Allah untuk kita, apapun yang kita lakukan sertai Nabi Muhammad di dalamnya. Apapun yang kita lakukan sertai Nabi Muhammad di dalamnya. Ibu-ibu mau rumahnya adem, mau rumahnya aman, mau rumahnya yang nyaman, mau rumahnya sejahtera, mau keluarganya sakinah, mau keluarganya mawaddah, mau keluarganya penuh rahmat, sering-sering bacakan sholawat di dalam rumahnya. Bapak-bapak, mau kerjaannya lancar, Pak Harun Mustafa mau terpilih, perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Jamin, perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Ibu-ibu mau suaminya baik-baik saja, mau suaminya nggak tergoda sama pelakor, mau Bu, banyak-banyak sholawat sama Nabi Muhammad. Entah di sini pernah saya sampaikan atau tidak, saya kasih resep untuk ibu-ibu khusus. Tapi ibu-ibu yang pandai masak. Kalau ibu-ibu catering nggak laku di sini. Ibu-ibu yang suaminya pakai catering terus di rumah nggak laku. Saya kasih resep. Bu, ibu-ibu nih kalau di rumah, daripada habis waktu buka TikTok, habis waktu buka Facebook, habis waktu buka YouTube, yang ditengok pun tahap-tahapnya. Seminggu sekali minta isi kuota sama suaminya, habis untuk tengok artis yang gak ada manfaat. Ini mau yang ibu-ibu, mau yang muda-mudi juga sama nih sekarang statusnya. Beberapa tempat saya mengingatkan hanya kepada yang muda-mudinya saja, tapi rupanya yang lebih dahsyat di rumah, yang lebih parah ibu-ibunya. Joget-joget udah tua, kulit udah kendor, udah tinggal tunggu mati, masih juga. Ya Allah. Bu, coba hiasi kehidupan kita, hiasi hari-hari kita. Ini mulut, ya, ada kelebihan ibu-ibu dibandingkan laki-laki. Di dalam penelitian, kalau saya nggak salah bilangannya, ya, kalau saya nggak salah jumlahnya, laki-laki itu maksimal cukup mengeluarkan kata-kata dalam satu hari itu 7.000 kata-kata. 7.000
Makanya ibu-ibu jangan heran kalau suaminya ketika ibu-ibu merepek, suaminya bilang ya, merepek lagi, oke, mampus kamu sana.